Selamat pagi, Pak Barja. Apa kabar? Ah, Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya. Ya, pertama kali kami Good Morning Indonesia with Power mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol mengenai masalah kehidupan ya. Oh ya, my pleasure. Iya. Tolong ceritakan asal mula kenapa Australia dipilih sebagai tempat untuk domisili. Oke. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 77-an, 78 gitu, emang dunia catering hospitality sangat dibutuhkan di mana-mana, terutama tenaga skill seperti chef gitu. Jadi sangat di mana-mana itu sangat dibutuhkan. Lalu kenapa harus ke Australia? Itu karena pekerjaan. Jadi saya itu ditransfer dari satu negara ke negara lain gitu. Dan saya itu ada beberapa pilihan negara seperti ke Amerika Selatan. Tapi yang saya pilih itu Melbourne. Karena memang dari info sebelumnya itu memang negara itu di sini dari Australia itu pada waktu tahun itu sangat membutuhkan tenaga skill chef gitu. Di sini itu tenaga skill chefnya itu sangat terbatas gitu. Jadi mereka tuh untuk dunia hospitality dia sangat membutuhkan tenaga dari luar. Jadi satu itu, kedua juga mungkin karena harusnya dekat dengan rumah. Iya, Indonesia ya. Iya, lagi pula di sini menurut info-info itu gimana lifestyle-nya itu agak beda dengan kita lifestyle di Eropa. Di Eropa itu lifestyle-nya itu apa tuh maksudnya itu dia lebih tidak sangat rigid, rigid, Sangat kaku ya. kaku ya, betul, kaku. Sedangkan kita di Australia itu lebih banyak karena kita negara-negara dekat dengan Asia, jadi sangat sedikit berbeda. Saya bisa dikatakan sedikit relax gitu. Iya, jadi bisa dikatakan sama rata sama satu Ya, rasa ya. Dan untuk kita orang-orang Indonesia itu lebih mudah adaptasi. Iya. Ya. Satu, kedua juga persoalan bahasa. Di Eropa itu ya mereka semua berbahasa Inggris, tapi pada umumnya mereka memakai bahasa lokal. Yeah. Sedangkan di sini kita di Australia kan pakai bahasa Inggris yang istilahnya bahasa Inggrisnya pun juga itu bukan sedikit berbeda dengan apa yang saya dapatkan waktu kerja di Eropa. Yeah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ya di Masjid Westall atau di pesta-pesta di rumah orang Indonesia, kelihatannya Pak Barja betul-betul masak tuh memang hidup jiwa dan emang seperti hobi ya. Itu memang apa ada dari silsilah keluarga yang memang begitu cintanya terhadap memang kalau dilihat dari segi keluarga ada seperti nenek saya umpamanya, mereka tuh ahli masak ya. Dan saya juga kebetulan kenapa waktu kecil itu ya senang masak gitu lah. Yang sebetulnya itu bukan hobi, cuman ya seneng masak gitu aja. Seneng masak aja. Jadi ya mungkin karena senengnya itu jadi sesudah lulus dari sekolah SMA ya, diseriuskan. Jadi masuk sekolah hospitality gitu ya. Tapi sebetulnya sih latar belakang juga saya tuh sebetulnya bukan ke situ. Karena waktu lulus sekolah SMA itu saya itu masuk Indonesia University dulu, Universitas Indonesia. Iya pernah. Saya tuh sebetulnya memilih ekonomi. Memang saya waktu di SMA itu saya senang dengan pelajaran seperti ekonomi gitu-gitulah.
accounting dan itu hobi. Saya senang kerja itu. Jadi sebetulnya masaknya itu nggak terlalu itu hanya second choice gitu. Tapi waktu masuk daftar di UI itu, kenapa saya tuh gagal masuk ekonomi, malah saya masuk diterima masuk Fakultas Ilmu Sosial. Sempat selama 1 tahun. Di UI juga? Di UI juga, ya. Di UI juga. Cuman ya, gimana ya, mungkin jalannya sudah lain. Jadi selama 1 tahun itu materi pelajarannya itu nggak cocok dengan apa yang saya inginkan. Terlalu belajar ilmu hukum terlalu complicated gitu. Jadi saya pindah masuk ke sekolah perhotelan. Perhotelan yang di Bandung. Di Bandung. Di Bandung ya. Gitu. Terus sampai ke sekolah resmi, pernah tinggal di Eropa ya? Bagaimana ceritanya? Nah itu waktu saya masuk sekolah National Hotel Institute di Bandung, yang dulunya itu namanya Akademi Perhotelan Indonesia, yang dikelola oleh pemerintah. Kemudian dia mengadakan kerjasama dengan pemerintah Swiss untuk lagi-lagi untuk meningkatkan mutu dunia hospitality di Indonesia. Dia mengadakan kerjasama dengan Swiss, dan di situ saya banyak belajar tentang pelajaran-pelajaran, materi pelajaran, dan juga tentang gimana berinteraksi dengan orang asing yang sebetulnya sih kita beda dengan segala macam attitude, moral, segala macam sangat beda. Dan kebetulan selama di situ saya juga kerja di Hotel Borobudur sekitar 4 tahunan gitu. 4 tahunan, dan situ banyak juga saya lebih banyak berinteraksi dengan orang asing. Karena pada waktu itu jadi staf-stafnya itu di Hotel Borobudur itu memang tidak ada yang kualifikasi sekolahan. Jadi saya tuh di sana hanya juga selain sebagai master, juga sebagai penghubung antara manajemen dengan teman-teman saya yang notabene nggak pernah sekolah hotel gitu. Gitu. Jadi di situ banyak belajar interaksi gitu, gimana dua mentality yang berbeda. Yang satu kita dengan orang Eropa, yang satu kita dengan orang Indonesia yang ya jauh lah berbeda gitu. Jadi kadang-kadang saya penghubung antara mereka itu. Karena saya dengar AHI itu memang satu sekolah perhotel yang terkenal di Indonesia ya? Iya, pada waktu itu sangat terkenal. Karena emang itu satu-satunya kerjasama dengan pemerintah asing, pemerintah Swiss. Emang itu sangat terkenal. Nah kebetulan pada waktu itu daftar di sekolah perhotelan. Kayak ini saya cerita kenapa masuk masak ya. Karena pada waktu itu, pada zaman itu, dunia masak di Indonesia itu juga, pemikiran kita orang Indonesia itu masih sangat belum dikenal. Sangat belum dikenal. Jadi persoalan masak itu bagi mereka persoalan ibu-ibu. Persoalan ibu-ibu. Dan mereka tuh lebih memilih sekolah yang manajemen. Kayak front office, food and beverage. Dan pada waktu saya daftar ke sana itu, saya satu-satunya orang yang daftar. Yang belum ada yang daftar, cuma saya satu yang daftar. Jadi waktu ada seleksi pemilihan mahasiswa, saya langsung diterima. Karena emang satu-satunya yang daftar. Jadi itulah sangat menarik gitu. Ini seperti ini ya, saya punya teman juga pemasak atau chef seperti profesi musik ya, musisi ya. Orang bilang pemasak, enggak, kerjanya apa? Ya pemasak. Belum mengerti, masyarakat belum mengerti ya. Sama dengan musisi ya. Apa kerjanya? Musisi. Enggak apa kerjanya. Jadi profesi musisi dan chef di dapur itu waktu itu masih belum dikenal sama sekali ya. Bukan sebagai suatu pekerjaan ya. Terus gimana cerita sampai dikirim sekolah ke Swiss? Bagaimana ceritanya? Sesudah saya kerja di Borobudur, selama saya kerja di Borobudur,
karena dilihat sama manajemen saya punya potensial di sana, lalu saya dikasih kesempatan untuk belajar atau bukan ya belajar dan juga untuk bekerja di Swiss 1,5 tahun kira-kira. Dan itu di situ juga saya banyak banyak mengalami kesulitan. Karena kan pertama belum pernah saya pergi keluar. Jadi dan saya pergi keluar ke negara yang bahasanya itu bahasa yang bukan bahasa Inggris yang diutamakan. Jadi mereka itu bahasa lokal seperti bahasa Prancis, bahasa Jerman gitu. Waktu di SMA memang saya belajar bahasa Jerman, tapi saya sangat susah. Kebetulan saya belajar juga selama waktu di Jakarta saya belajar juga di Alliance Francaise di Jakarta, bahasa Prancis. Jadi menolong sedikit begitulah. Tapi ya lagi-lagi pada prakteknya susah. Jadi pada 2-3 bulan pertama sangat susah berkomunikasi. Dia nggak ngerti bahasa Inggris, mungkin dia nggak mau bahasa Inggris. Dan saya juga nggak tahu minimal bahasa Prancis. Tapi karena situasi itu sangat karena situasi ya, saya tuh dipaksa untuk bisa bahasa Prancis. Dipaksa. Jadi dalam waktu 2 bulan, 3 bulan itu ya bisa berkomunikasi secara, maksudnya komunikasi secara general umum. Jadi sekarang bahasa Prancis mulanya, bahasa Inggris, jadi bisa bermacam-macam. Seberapa banyak ingat sekarang bahasa tersebut? Kalau itu emang di bahasa Prancis sangat penting untuk kita yang kerja di dunia hospitality, di dapur terutama ya, karena emang term-termnya, istilah-istilah itu memakai bahasa Prancis. Dan juga menu-menunya kelihatannya ya mereka itu masakan Prancis gitu. Saya belum pernah mendengar nama masakan Belanda, masakan Rusia gitu-gitu. Kita di sana di Eropa yang masakan Prancis. Jadi ya saya dipaksa untuk bisa bahasa Prancis. Waktu itu belum menikah ya, masih belum nikah, masih. Ya, ini menarik sekali ya Pak Barja. Kenapa seperti pepatah kita orang Indonesia ya, orang-orang tua kita, manusia merencanakan, Tuhan memutuskan ya. Kalau dilihat dari angka-angka, seberapa banyak melencengnya rencana Pak Barja terus kemudian Tuhan memutuskan lain sama sekali? Apa berubahnya 180 derajat atau 90 berapa perubahan manusia merencanakan Tuhan memutuskan itu? Memang itu betul. Kalau sudah berbicara soal begitu ya, kita nggak pernah tahu ya. Kita percaya dengan takdir. Emang harus begitu. Tapi kita nggak tahu takdir itu nantinya bagaimana. Kita nggak pernah tahu. Jadi sebetulnya melenceng jauh. Ya. Apa yang saya jalan hidupnya itu berbeda gitu. Jadi mungkin karena di sini juga berbeda, mungkin juga karena lifestyle-nya ya. Lifestyle-nya di sini itu kita di Eropa, you have to work, you live to work. Nothing else. You kerja dari jam 9 pagi, pulang jam 5 sore, ya itu. Besoknya begitu juga. Jadi hidup itu seperti robot aja. Dan emang harus 100% dedikasi dengan pekerjaan. Pada waktu di Australia di sini ya bisa dikatakan jauh beda. Di sini kan lifestyle, di sini kan lebih enjoy the life. Enjoy the life dan kita kan di sini emang itu yang mungkin untuk cocok untuk saya. Jadi kita itu hidup bukan hanya kerja, tapi kan ada yang harus kita juga nikmati. Gitu. Jadi dari situ aja, dari situasi begitu aja, jadi berbeda. Apa tuh yang harus kita maunya dulunya, jadi chef begini, tahunya
belok. Iya, iya, iya. Terus berkeluarganya setelah pindah ke gimana cerita di Eropa 1,5 tahun terus kena Nah itu, Australia. jadi waktu itu saya di Switzerland ya satu setengah tahun karena permit ya, izinnya hanya segitu. Lalu saya dipindahkan ke Amsterdam, Holland. Holland satu setengah tahun lagi di situ. Dan di situ juga sedikit rileks dibandingkan dengan di Switzerland. Rupanya saya baru tahu emang sedikit rileks ya, karena dia juga dunia hospitalnya juga banyak tergantung dengan orang-orang luar. Ya, banyak dengan orang luaran juga. Jadi kalau di dapur itu ya 90% orang asing, termasuk saya. Di Belanda ya? Di Belanda itu. Dan mereka itu mau berbahasa Inggris. Jadi ya mereka lebih, apalagi kalau mendengar nama Indonesia itu mereka jauh lebih friendly gitu. Jadi itu juga membantu saya untuk di sana gitu. Jadi ya istilahnya lebih relax aja di sana. Walaupun di sana udaranya ekstrim. Jadi pertama kali saya ke sana itu sampai minus 30. Belum pernah saya tahu sedingin itu. Minus 30 bisa mengkerut tuh ya. Mengkerut, waduh itu udah menderita itu. Tapi ya di sana kebetulan banyak teman orang Indonesia ya. Jadi ya itulah lebih sedikit memudahkan. Gitu. Nah, sesudah 1 tahun sana, saya tuh dapat tawaran kerja lagi. Tawaran kerja ke Amerika, New Zealand, sama Australia. Saya sebetulnya nggak tertarik dengan Australia, saya lebih ke New Zealand. Karena sering baca-baca buku di New Zealand tuh segalanya bagus, ya, seperti apa yang saya alami di Switzerland. Jadi saya tertarik ke situ. Waktu saya melamar ke sana itu, ke kedutaan New Zealand itu, dia bilang bahwa tenaga chef itu di New Zealand itu belum begitu dibutuhkan. Mereka lebih banyak membutuhkan tenaga dokter, engineer, kayak begitulah. Nah, jadi tapi dia bilang kamu ngelamar aja katanya, apa kok. Ya, saya tetap ngisi form segala macam, pengen ke sana. Di samping itu juga saya ngisi form untuk ke Belanda, ke Amerika, ke Australia gitu. Tapi rupanya kayak yang ke Australia lebih cepat, prosesnya lebih cepat. Ya. Jadi melamar tiga negara, Selandia Baru, New Zealand, Australia, sama Amerika. Iya. Ke situ. Jadi pada waktu terakhirnya yang saya dapat visa cepat dari Australia. Karena emang dia sangat membutuhkan pada waktu itu. Pada waktu saya dapat visanya segala macam, saya mau pulang ke Indonesia, saya dapat telepon dari New Zealand. Dia bilang bahwa tiket dan visa sudah siap untuk diambil. Saya kan surprise, bagaimana? Mereka sediakan ya? Hah? Iya kan itu di luar rencana itu. Kan dia dulu bilang mengatakan bahwa tenaga chef belum begitu dibutuhkan. Saya sudah dapat visa masuk Australia gitu. Jadi ya udah masuk Australia aja. Di sini. Dan selama kerja di sini di Hilton, itu juga. Di Hilton ya? Iya di Hilton. Yang di mana tuh? Yang di East Melbourne. East Melbourne ya. Di depan MCG. Nah di situ juga udah 2 tahun. Karena udah 2 tahun kita dapat tawaran lagi transfer ke Amerika. Saya tolak. Saya nggak tahu kenapa nggak senang ke Amerika itu. Saya tolak, lalu tawaran lagi 2 tahun kemudian ke Amerika Selatan. Di Amerika Selatan saya nggak mau juga. 2 kali saya tolak ya di sini di Melbourne jadinya. Melbourne akhirnya. Ya. Mungkin di Amerika Selatan, Amerika emang mungkin di pikiran Prastan juga jauh dari Indonesia ya. Mungkin enggan ya, tidak mau. Iya. Karena kalau mendengar nama Amerika Selatan apa bedanya dengan kita di Indonesia ya. Jadi ya lagi pula selama 2 tahun di sini ketemu dengan teman-teman orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sini,
Setiap minggu kita ngadain acara barbecue ya saya Iya. senang aja. Dan yang masak terus Pak Bagja yang diminta. Iya. Jadi rasanya seperti hidup di kampung sendiri aja di sini. Iya, betul. Pak Bagja ini sekarang dari Hilton, terus sekarang pada saat ini kerja masih di Hilton? Oh enggak, sekarang udah retired 10 tahun yang lalu. Oh, udah pensiun ya? Nah, ada pensiun. Karena kan istilahnya di sini retired hurt kaki soalnya karena Iya. persoalan kesehatan kaki nggak itu Iya. nggak bagus. Iya. Jadi ya sudah dari keluar dari Hilton ya kerjanya ya kerja ini aja seperti part time casual Iya. di restoran-restoran. Jadi tiap hari tuh ada kegiatan. Ada ya. Ya, karena pada waktu itu juga tenaga chef itu ya mungkin pada waktu dunia masak di Melbourne lagi booming gitu. Jadi di mana-mana dibutuhkan chef gitu. Ya. Jadi profesi chef seperti profesi pilot ya, tidak ada namanya pilot pensiun itu nggak ada ya? Nah ada di sini itu karena profesi chef itu sama seperti musisi aja. Iya. Hampir mirip lah. Dia kan tergantung pada feeling kita Iya. dan juga kita taste kita gitu lah. Kalau kita passion gitu ya, kalau kita passion dengan masak ya inilah jadi lebih akan merasakan lebih bahwa Iya. Panggilan jiwa ya. panggilannya mana ya. Jadi seperti musik aja hampir sama itu. Jadi sebetulnya di dalam dunia catering, hospital tidak ada istilah persaingan antar yang sekolah sama yang tidak sekolah. Sangat beda. Kalau kenapa kita ikut di sekolah, kita kan kalau ke sekolah itu lebih tahu rule, segala macamnya rule tentang kesehatannya, rule tentang hygienik segala macam. Sedangkan yang dari kalau tidak yang tidak yang tidak formal, dia ya, hanya berdasarkan ini aja, feeling, taste gitu aja. Iya. Tapi sebetulnya juga nggak berarti bahwa chef yang lulusan sekolah itu lebih baik dari mereka. Nah, saya bilang lagi ya, mungkin mereka feelingnya lebih baik daripada kita. Iya. Nah, ya. Jadi sebetulnya tidak ada persaingan bisnis antara yang sekolah sama yang tidak sekolah. Tidak ada itu. Nggak ada ya. Nah, sama aja dengan profesi dokter, ya, kan dokter di mana-mana. Iya. Kan nggak pernah ada saingan dokter ini dengan dokter mana. Iya. Ya, jadi tergantung passionnya mereka. Ada yang passionnya dokternya yang lebih benar-benar passion sama kita, ya. Iya. Ada yang doesn't really matter. Iya. Ini menarik ya, Pak Bagja ya. Jadi feeling Pak Bagja katakan tadi bahwa satu resep yang dimasak oleh 2-3 orang, mungkin hanya ada satu orang yang betul-betul jiwanya memang di situ. Jadi hasil masakan itu akan berbeda. Iya, jelas akan berbeda karena kan kalau 3 orang mana ya, 3 itu kan tesnya lain-lain. Yang satu ingin pedas, yang satu yang ini, yang lain-lain. Dan yang paling penting juga customer-nya bagaimana. Itu yang paling penting. Walaupun saya punya pengalaman di mana-mana, tapi kalau customer-nya tesnya nggak sesuai dengan saya, ya makanan kita dianggapnya ya nggak cocok untuk mereka. Ya. Sama aja dengan di sini kan kita kalau yang masak bapak-bapak dengan ibu-ibu ya teman di sini. Ya, pasti bapak-bapak kalau masakan ibu-ibu lebih enak. Iya, karena feelingnya memang ada. Ada feeling. Itu yang pertama tuh feeling, passion, feeling. Iya. Taste itu yang paling ini. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya kalau dulu kan ada bilang ada rahasia masak jangan dikasih tahu sama siapa.
Jadi itu tidak penting, nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu. Karena feeling itu tuh yang paling penting sebenarnya. Enak nggak enaknya masakan seseorang. Sekarang kalau ada umpamanya ada salah satu dia memberikan resep ya, mungkin rahasianya tidak dikasih semuanya. Tapi mungkin karena passion kita tinggi, tes kita tinggi, mungkin kalau kita masak mungkin lebih baik dari mereka. Iya. Jadi there is no such of thing of the competition, tidak ada. Malah kita itu sebaiknya saling tukar info gitu. Iya. Jadi betul ya kata orang Prancis kalau tidak salah bahwa chef atau pemasak adalah seorang artis ya. Exactly. Terus tentang film Ratatouille pasti Pak Baja nonton ya. Jadi dari seorang cuci piring gitu ya, itu akhirnya jadi top chef itu ya. Iya, betul. Banyak itu kejadian itu, banyak. Terutama di Eropa ya. Dia tidak sekolah, dia hanya kerja sebagai tukang cuci piring hanya sebagai untuk hidup aja. Tapi selama di situ kan dia juga kan melihat kerjaan orang-orang chef terkenal. Dia lihat, dia perhatikan. Kadang-kadang kalau dia minta bantuan tukang cucinya untuk ya istilahnya motong-motong bikin preparation yang simple gitulah. Dan dari situ dia mengambil banyak pengalaman. Dan dari pengalaman itu dia seperti saya bilang tadi, dia punya passion, punya feeling, punya taste. Akhirnya dicoba masak lebih baik daripada dari aslinya gitu. Itu sih udah bukan kejadian yang aneh, emang begitu. Emang begitu. Kemudian pesan-pesan apa yang Pak Baja ingin sampaikan kepada orang-orang Indonesia yang ingin menjadi chef? Pesan yang chef di Indonesia atau di sini? Di mana saja, artinya feeling itu di mana? Mungkin ada pesan-pesan buat mereka yang ingin menjadi chef. Pesan-pesan apa yang ingin Pak Baja sampaikan kepada mereka? Kalau kita betul-betul passion ya dengan masak ya, kita harus banyak belajar. Tapi memang kita harus tahu tempat kemana kita pergi. Ya, biasanya itu kalau untuk kita lebih banyak belajar yang lebih mendalam ya, itu ya kita pergi ke Eropa, seperti Perancis umpamanya. Di sana itu dia lebih artistik lah, lebih artistik. Jadi banyak orang-orang Perancis itu yang kerja di luar bukan karena dia itu lebih pintar, bukan karena dia tuh lebih artistik gitu ya. Dengan pekerjaan tuh terutama lebih lebih dedicated, itu yang penting, dedicated ya. Sangat dedicated dengan pekerjaan masak, lebih passion. Sedangkan beda dengan kita orang Indonesia yang kerja untuk uang. Jadi dia selalu sekolah, perhotelan, ingin mencapai posisi yang tinggi begitu. Nah, jadi beda, sangat beda. Jadi terserah bagaimana, dua-duanya bagus. Terserah bagaimana Anda memilih. Anda memilih kerjaan chef untuk hobi ya, punya hobi, punya pelampiasan bahwa dia tuh punya lagi feeling, taste ya, atau emang mau untuk karir. Jadi dua pilihan itu. Susah untuk dua-duanya diambil. Jadi kan terserah mau apa. Mungkin saya mau sekolah hotel karena ingin mencapai posisi yang lebih tinggi. Akhirnya kan jadi top management ya. Ada lagi yang lulusan sekolah perhotelan, chef umpamanya. Saya senang masak. Hobi saya masak. Saya ingin hanya terjun dunia masak. Jadi punya dua pilihan. Jadi intinya bahwa dalam hidup ini uang bukan segala-galanya ya. Exactly ya. Iya. Kita kan kalau
punya hobi itu uang itu kita korbankan. Iya, iya, iya. Baik Pak Bagja, terima kasih dan selamat pagi Indonesia bersama puisi ya. Good morning Indonesia with Poetry. Mengucapkan terima kasih banyak Ya. dan sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi.